Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam seri Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke dalam seri yang ke-26, yaitu tentang Nahason. Poin pertama, kita akan membahas kehidupan Nahason. Mungkin Bapak Ibu Saudara jarang mendengar kata-kata ini, nama Nahason. Nama Nahason berarti bernubuat atau meneliti dengan rajin. Dan memang di dalam Alkitab tidak disebutkan berapa umurnya, dia lahir di mana, dan dia mati di mana. Tetapi Nahason hidup pada zaman Musa dan Harun memimpin bangsa Israel. Nahason berasal dari suku Yehuda. Di dalam Bilangan 1 ayat 7 disebutkan dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Kemudian Nahason adalah salah satu anak dari Aminadab, dan dituliskan di dalam Rut 4 ayat 20 berkata, Aminadab memperanakan Nahason. Lalu Nahason mempunyai saudari perempuan yang bernama Eliseba, dan Eliseba adalah istri dari Harun. Keluaran 6 ayat 23, dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, untuk menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tapi di sini kita melihat bahwa Nahason memiliki saudari perempuan yang bernama Eliseba yang merupakan istri dari Harun. Lalu Nahason mempunyai seorang putra bernama Salma atau Salmon. Di dalam Rut 4 ayat 20, jika dilanjutkan, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Tidak disebutkan siapa istri dari Nahason. Tetapi pekerjaan Nahason adalah dia seorang pemimpin atau jenderal atau kepala suku Yehuda di zaman pemerintahan atau kepemimpinan Musa dan Harun. Di dalam 1 Tawarikh 2 ayat 10, Ram memperanakan Aminadab dan Aminadab memperanakan Nahason, pemimpin Bani Yehuda. Kemudian di dalam Bilangan 2 ayat 3 berkata, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Di sini jelas bahwa Nahason menjadi pemimpin dari suku atau Bani Yehuda, dan silsilah Nahason yang akhirnya menurun sampai kepada Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat. Kita baca di dalam Matius 1 ayat 4-6. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan seterusnya. Jika Bapak Ibu Saudara baca seterusnya, Bapak Ibu akan menjumpai ternyata Nahason juga merupakan garis keturunan langsung yang merupakan kakek moyang dari Yesus Kristus, Sang Mesias.
kita sekarang akan masuk dalam bagian kedua, kisah perjalanan hidup dan karya Nahason selama Nahason hidup dan tertulis di dalam firman Tuhan. Yang pertama, pada saat bangsa Israel mengumpulkan dari ke-12 suku dan memilih seorang pemimpin dari masing-masing suku tersebut untuk menjadi bala tentara yang akan memperkuat Israel pada saat Israel akan masuk menuju ke tanah Kanaan. Kita baca dulu di dalam Bilangan pasal pertama. Di ayat 4, dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Di ayat 7, dari suku Yehuda, Nahason bin Aminadab. Dan kita lihat di ayat 27, jumlah yang dicatat dari suku Yehuda ada 74.600 orang, yang terbanyak di antara 12 suku Israel yang lain, dan tentunya tidak termasuk suku Lewi. Lalu di dalam Bilangan 2 ayat 3 dan 4, yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah laskar Yehuda menurut pasukan-pasukan mereka. Pemimpin Bani Yehuda ialah Nahason bin Aminadab. Ayat 4, pasukannya terdiri dari 74.600 orang yang dicatat. Ya. Lalu pada saat Musa mulai membangun kemah suci, nama Nahason juga disebutkan kembali di dalam Bilangan 7 ayat 1, pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya, juga mezbah dengan segala perkakasnya. Dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, ayat 2, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Ayat 12, yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Apa yang dipersembahkan? Mulai ayat 13 sampai 17, Bapak Ibu Saudara bisa baca, persembahannya adalah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus, dan berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Lalu ada 1 cawan 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapusan dosa, untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Ayat 17 dituliskan sekali lagi nama Nahason yang mempersembahkan pertama kali dari suku Yehuda persembahan untuk kemah suci. Dan saat bangsa Israel di padang gurun, dalam Bilangan 10 ayat 14, terdahulu berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Aminadab. Jadi Nahason adalah pemimpin Bani Yehuda. Dari kisah yang sederhana dan singkat ini kita bisa melihat bagaimana peran kepemimpinan Nahason bagi Bani Yehuda. Di sini kita melihat keteladanan Nahason sebagai seorang pemimpin yang disegani, pemimpin yang gagah berani, tentunya sudah membuktikan kepemimpinannya terhadap suku Yehuda yang dipimpinnya, dan suku Yehuda mendukung dia menjadi seorang pemimpin atas Bani Yehuda. Dan Nahason juga memperoleh kasih karunia dari Allah untuk menjadi kakek moyang yang merupakan keturunan langsung, cikal bakal, awal mula dari kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sehingga Yesus sendiri disebut singa dari Yehuda karena berasal dari keturunan Yehuda. Saya yakin Nahason adalah seorang pemimpin yang taat kepada pemimpin yang lebih tinggi, khususnya kepada Harun dan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sehingga terlihat di sini peran Nahason yang cukup luar biasa, memimpin pasukan yang jumlahnya besar dan mempersembahkan korban bakaran untuk kemah suci. Jelas itu menunjukkan bahwa Nahason adalah seorang pemimpin yang mengerti akan hukum Taurat, taat akan hukum Taurat, dan hidup benar sesuai dengan perintah Musa dan Harun, dan dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan dan di mata Musa dan Harun, sehingga Nahason bisa menjadi teladan bagi kita semua. Kita semua pun bisa dipakai oleh Tuhan sebagai Nahason-Nahason di masa kini. Kita pun akan diangkat sebagai pemimpin-pemimpin di dalam keluarga kita, di dalam lingkungan kita, di dalam gereja kita, bahkan di tempat di mana kita berada. Tuhan akan memberikan kesempatan untuk mengangkat kita menjadi pemimpin-pemimpin atas orang-orang dan umat-umat yang diberkati Tuhan. Maka sebagai pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang mengerti akan kehendak Tuhan,
pemimpin yang mencintai Tuhan, yang mentaati hukum Tuhan, akan segala perintah Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan harus kita lakukan dengan setia, dengan taat, dan dengan benar. Itulah kepemimpinan dan keteladanan Nahason yang sudah kita dengar pagi hari ini, menjadi berkat buat kita semua. Saya yakin Bapak Ibu sudah diberkati Tuhan oleh kisah kepahlawanan Nahason, dan kita bisa berkata bahwa Nahason adalah pahlawan Alkitab. Amin. Tuhan Yesus memberkati.